Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Kurma, kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita kali ini insya Allah adalah tentang bagaimana kita menyiapkan anak sebagai pejuang Islam. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Anak adalah amanah yang orang tuanya, wabil khusus bapaknya, benar-benar menjadi nahkoda di dalam mempersiapkan anak yang tangguh untuk menjadi pejuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sesungguhnya laki-laki, sesungguhnya seorang bapak, dia adalah qawwam 'alan nisa. Jadi yang paling pertama dan utama di sini adalah ketika kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi pejuang, itu adalah bagaimana peran ayah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa seseorang itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam beberapa penjelasan terlahir dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kompilasi dari kedua peran ayah dan ibu inilah yang insya Allah akan kuat dan kokoh untuk melahirkan anak menjadi pejuang. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peran ayah tentu paling pokok sebagai figur, sebagai contoh, sebagai tauladan bagi anak-anaknya. Jadi ini adalah proses pembentukan yang paling efektif. Pembentukan anak dengan bimbingan. Kalau kita membimbing anak-anak kita beribadah, sholat berjamaah di masjid, tentu ayahnya lah yang akan juga mengajak dia, membimbing dia untuk sholat berjamaah. Kemudian ibunya juga memiliki peran yang sangat strategis. Bahkan dalam pandangan Islam, al-mar'ah, al-aslu fil mar'ah, ummun warabbatu baitin. Asal dari hukum, asal dari perspektif Islam bagi seorang wanita di dalam situs keluarga adalah dia ibu bagi anak-anaknya dan dia warabbatu baitin, manajer, pengelola masalah-masalah di dalam keluarga suaminya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada barangkali faktor psikologis dan biologis yang penting kita perhatikan ketika kita membimbing anak-anak kita menuju dan mempersiapkan mereka sebagai pejuang. Pada saat-saat tertentu, pada awal tumbuh secara fisik dan biologis, ya, tentu ibu sangat berperan. Ibu sangat-sangat harus dekat dengan anak-anaknya. Bahkan pendidikan yang pertama, pendidikan akhlak, pendidikan akidah, dan karakter-karakter itu harus dari ibu. Ibu adalah merupakan madrasah ula bagi anak-anaknya. Disinilah bagaimana peran ibu di dalam membentuk anak yang menjadi pejuang. Oleh sebab itu, orang mengatakan kalau mau menghancurkan umat Islam, hancurkanlah ibunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam usia-usia tertentu secara psikologis dan biologis tadi, ada kedekatan-kedekatan yang harus kita seimbangkan antara seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Pada usia-usia akil balik dan balik, ya, seorang anak perempuan, dia harus banyak dekat dengan ayahnya. Karena pada saat itu, gharizatun nau, rasa cinta lawan jenis dari seorang anak perempuan mulai tumbuh. Dan dia harus betul-betul mengenal sosok yang baik dari seorang laki-laki. Dan itu adalah peran ayah. Jangan sampai dia mencari ayah-ayah yang lain. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang anak laki-laki ketika dia secara fisik dan biologis dia akil balik,
dia harus banyak dekat juga dengan ibunya agar dia mengenal sosok wanita yang paling baik dalam hidupnya, dan itu adalah ibunya. Jangan sampai suatu ketika dia tidak mengenal perempuan, bahkan dia tidak bisa menghargai perempuan karena dia tidak dikenalkan dengan perempuan yang baik, perempuan yang terbaik dalam hidupnya, yakni ibunya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kompilasi antara seorang ayah dengan seorang ibu yang terus dan menerus mempersiapkan secara akidah, secara pemikiran-pemikiran, perilaku-perilaku, dan senantiasa distandarisasi oleh Islam, insya Allah akan terbentuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, anak-anak yang taat kepada ibu bapaknya, anak-anak yang insya Allah mengerti bagaimana dia akan hidup dalam sebuah peradaban yang semakin hari semakin kapitalistik ini. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula kita bekali anak-anak kita dengan sebuah imunitas terhadap keadaan di luar mereka yang memang banyak tidak sesuai dengan pandangan atau syariat Islam. Kita jelaskan kepada mereka bahwa saat ini kaum muslim dikooptasi oleh tata pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu bukan cara hidup kita. Pacaran itu bukan cara pandang dan cara hidup generasi kita sebagai seorang muslim. Terus dan berulang kita bimbing mereka. Kalau ada persoalan-persoalan psikologis dan kejiwaan pada mereka mulai tertarik dengan lawan jenis, itu peran ibu dan peran bapak dalam titik-titik tertentu harus menjadi sahabat mereka. Ayah dan ibu hadir kepada anak pada saat mereka meraih prestasi dan pada saat mereka mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Dan insya Allah demikian kita akan bisa mempersiapkan anak-anak kita menjadi pejuang yang tangguh. Dia akan menjadi orang yang kokoh dan kuat. Anak kita menjadi orang yang tegas, tetapi dia memiliki perasaan yang baik terhadap persoalan-persoalan kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak-anak kita, anak mertua kita, anak-anak kita yang lahirkan menjadi anak-anak yang saleh. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina minal mu'minina was-salihina wal faizin wa min awliyaikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.